Haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya saya menyapa kepada kita sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita ada di tempat ini. Kita rindu untuk mau berjumpa dengan Tuhan, amin. Kita rindu untuk mau dipulihkan oleh Tuhan. Kita rindu untuk mau menikmati pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Itulah sebabnya mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita untuk kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Pagi hari ini kami boleh memiliki kekuatan yang luar biasa. Berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya semua karena kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di bulan yang terakhir tahun 2025. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih yang kami persembahkan kepadamu saat ini. Selain tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau pakai untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oleh dan sebab itu mari Engkau tolong kami semua yang hadir. Engkau sucikan, kuduskan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk mau menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami. Ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan akan menguasai kami semua. Sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami. Semua para pelayan altar saat ini. Mari Engkau tolong urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami dapat memberi yang terbaik dalam pelayanan kami saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Upaya kuasa setan iblis. Roh-roh yang jahat yang akan mengganggu hati kami. Sehingga kami tidak fokus untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersatu hati, kami tolak itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, kemenangan sukacita yang daripada Allah akan menjadi bagian milik kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami akan buka ibadah kami yang suci saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan saat ini. Kasih-Nya luar biasa dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun
semua saat ini. Haleluya. Suaramu tuntutku lewati api. Amin. Haleluya. Dalam gelap kau ada bagiku. Amin. Haleluya. Ku tak sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan dengan iman, katakan sepanjang hidupku Engkau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu saat ini. Sepanjang hidupku Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetapi kebaikan Tuhan Dia selalu curahkan dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Bapak Ibu katakan dengan iman, sepanjang hidupku Tuhan tetap setia. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Benar ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin. Sekali lagi dengan lembut katakan sepanjang hidupku Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Haleluya. Dengan sungguh katakan kepada Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau tetap setia Bapa. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Engkau Allah yang setia. Sepanjang hidup kami Engkau Allah yang baik bagi kami. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Engkau bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara pagi hari ini. Dan berikan kesempatan untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita mau datang agungkan Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang layak kita agungkan pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang mulia Tuhan.
Kami berikan pujian bagi Engkau, Anak Domba. Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Katakan mulia, oh mulia, mulia bagi Anak Domba, mulia, mulia, oh mulia, oh bagi Anak
menaikkan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak kita puji pagi hari ini. Duduk kita dan yang akan atas semua. Nyanyikan pujian ini sambil engkau merenungkan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau yang mulia Tuhan, Kaulah yang dipuji. Duduk kita dan yang akan merintah selamanya atas semuanya. Katakan Pagi hari ini sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Engkau berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kita masih bernapas Bapak Ibu, kita masih kuat, semua karena anugerah Tuhan.
Maka kita melihat apa yang sedang terjadi pada dunia kita sekarang ini. Begitu banyak bencana yang terjadi. Banyak orang-orang kehilangan yang mereka kasihi. Tapi kalau saat ini kita ada, kita bisa bersama-sama dengan anak-anak, keluarga kita masing-masing. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Buka suaramu, menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena Engkau berdoa kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang selamatkan kami Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, ada pengorbanan Tuhan yang selamatkan kami Tuhan. Engkau tak ternilai dalam hidup kami. Yesus Engkau. Mari dengan setengah suara nyanyikan pujian ini. Sambil sama-sama kita semua bangkit berdiri. Karya yang terbesar di dalam setiap hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu selamatkan kami Tuhan. Yang tak ternilai yang kami miliki Tuhan. Yesus Engkau. Mari nyanyikan sambil Engkau lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Pengorbanan padamu yang sangat agung.
memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar bagi kami. Kami percaya dalam pujian ada mujizat, ada kuasa yang Tuhan kerjakan. Hatiku penuh nyanyian. Kita angkat pujian ini. Kita mau sembah Raja kita. Oh haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Mari kita mau katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk. Lagi katakan, hati kami Tuhan, oh hatiku penuh nyanyian, nyanyian, hatiku. Sekali lagi katakan, hatiku Tuhan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sembah Tuhan, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan puji, sebab Dia Raja. Oh katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja. Sembahlah, sembahlah, pujilah Dia, oh sembahlah, oh haleluya. Sekali lagi katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah, oh haleluya. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan. Sekali lagi katakan sembahlah, oh sembahlah, pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Ya, kita tetap tinggal berdiri. Pagi hari ini kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Mari kita buka hati kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia, karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Nyatakan kekoyakan
mau menikmati hadirat Tuhan. Karena Dia Raja di atas segala raja. Dia akan pulihkan kita. Dia akan kuatkan kita. Sehingga kita boleh memperoleh sukacita yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Amin. Dia Allah yang mengenal setiap kehidupan kita saat ini. Sebab itu kita akan berikan korban syukur kita yang pertama. Ku selalu memandang Tuhan. Haleluya. Sangat pujian ini. Mari kita mau terus pandang Tuhan. Kita mau terus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan
kanan ku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, ada Tuhan, amin. Yesus selalu bersamaku, selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Setiap malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Akan gemetar menghadapi segala kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya Tuhan selalu bersama kehidupan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, percayalah bahwa Yesus ada di sana. Saat ini kita akan lebih dalam lagi untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini mari kita buka hati kita. Kita izinkan Roh Kudus bekerja, supaya benar-benar kehidupan kita semakin dibentuk dengan firman Tuhan, semakin dikuatkan dengan firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami, tetapi percayalah kuasa firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin.
percayalah bahwa Dia Tuhan kita. Ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Katakan Tuhan bersama kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Bapa aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Nya pegang hidupku, ku yakin bahwa semua kaum pria katakan Tuhan bersama kami. Semua kaum pria lakukan pujian ini kepada Tuhan. Ini adalah doa kita. Di dalam kita masuk pada tahun anugerah Allah. Tahun 2026. Tidak perlu kita takut. Bapak-bapak tidak perlu engkau khawatir. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Bapak-bapak lakukan pujian ini. Kaum wanita tinggal dalam doa. Doakanlah kaum pria yang ada dalam jembatan sadai mohon ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi bapak-bapak katakan Tuhan bersama kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah Engkau tetap berjalan dalam hidup mereka Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan iman katakan bapak-bapak Yesus. Seluruh kaum wanita lakukan pujian ini. Kaum pria tinggal dalam doa. Doakanlah kami kaum wanita yang ada dalam jemaat ini. Seringkali kami tidak mampu. Seringkali kami tidak kuat. Kami perlu topangan kaum pria yang ada dalam doa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kaum wanita lakukan pujian ini dengan penuh keyakinanmu ke hadapan-Mu. Tuhan yang bersama. Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Kami sangat terbatas Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus haleluya. 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 Sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan bersama.
sekali lagi. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini adalah perkataan iman kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami tidak akan takut menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kami tidak akan khawatir apapun hal yang kami hadapi. Karena kami tahu kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat pembelaan Tuhan. Kami akan melihat kasih karunia Tuhan. Kami akan menikmati pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah hati kami teguh di dalam Engkau. Untuk kami terus berserah kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan umatnya, yang berserah berharap mengandalkan Engkau. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Tiba saatnya firman-Mu akan diberitakan bagi kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan, kembali memberikan kekuatan bagi kami, memampukan kami untuk kami menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat pertolongan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat pembelaan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat campur tangan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hal-hal yang berusaha untuk jauhkan kami dari konsentrasi saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami halaukan dia dengan iman, kami berkata, di dalam nama Yesus berkuasa, sepenuhnya kami semua akan menikmati berkat firman Tuhan. Dan kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami percaya berkat firman-Mu akan merubah kami, untuk kami teguh dan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Segala kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara mengenai berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, engkau anak Tuhan yang setia, engkau anak Tuhan yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, engkau anak Tuhan yang berusaha untuk melakukan firman Tuhan, engkau anak Tuhan yang setia datang beribadah kepada Tuhan. Bukan berarti sudah yang kasih oleh Tuhan, engkau akan terlepas dari yang namanya dengan persoalan. Bukan berarti kehidupan kita tidak akan mengalami yang namanya dengan tantangan, tidak akan ada air mata, tidak akan ada persoalan dalam kehidupan ini. Sudah yang kasih oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita juga tentunya akan melihat, akan mengalami lembah. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4, kita melihat firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tetap ada yang namanya lembah kekelaman saudara. Tetap ada yang namanya dengan persoalan. Tetap ada yang namanya dengan masalah, tetap ada yang namanya dengan tantangan dalam kehidupan ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita tidak akan lepas dari yang namanya kesulitan dalam kehidupan ini, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu
berkat di sana saudara, engkau akan melihat penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Ini tentunya yang harus menjadi bagian kehidupan kita. Karena kita tidak pernah lepas dari yang namanya dengan persoalan hidup saudara. Persoalan hidup akan selalu ada, akan selalu menjadi bagian kehidupanmu. Engkau selalu akan mengalami yang namanya dengan dilema dalam kehidupan ini. Jadi saya mau katakan sudah engkau oleh Tuhan, tidak selamanya engkau mengalami situasi padang rumput dalam hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Segala sesuatunya kelihatan baik, tidak ada kekurangan dalam hidup ini, tidak selamanya engkau akan mengalami situasi di mana air yang tenang. Sudah engkau oleh Tuhan, tetapi ada waktunya engkau mengalami yang namanya ini lembah saudara. Yang dikatakan lembah, melewati lembah kekelaman ini seperti ini saudara. Posisinya itu di antara kedua gunung yang begitu curam. Dan gembala akan membawa domba saudara berada di antara sisi ini. Meskipun panas yang begitu terik di luar, tapi di dalam lembah ini saudara, sepertinya tidak tembus cahaya. Kondisi ini tentunya mendatangkan ketakutan bagi domba, tapi ada penghiburan di sana saudara. Sudah engkau oleh Tuhan, perjalanan hidup kita tidak selamanya ada sukacita, tidak selamanya engkau mengalami yang namanya dengan bahagia, tidak selamanya engkau berkata bahwa hidup itu begitu senang dalam hidup ini saudara. Hari-hari yang kita lalui ada waktunya engkau mengalami situasi di mana engkau menghadapi lembah kelam. Kemarin engkau bahagia, kemarin engkau senang, kemarin engkau tertawa. Tapi ada waktunya engkau mengalami bagaimana situasi hidup membuat engkau terpuruk, membuat engkau sepertinya jatuh, sepertinya tidak ada harapan, seperti engkau mengalami lembah kekelaman. Engkau bisa melihat tidak jauh saudara. Seorang pada waktu berada di lembah kekelaman, dia punya daya pandang biasa cuma 5 meter saudara. Karena kesana itu gelap. Jadi saya kasih oleh Tuhan, itulah kehidupan kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya pengharapan bersama dengan dia. Lembah kekelaman bisa berbicara mengenai masalah ekonomi saudara. Lembah kekelaman juga bisa berbicara mengenai masalah keluarga. Lembah kekelaman juga itu saudara bisa berbicara mengenai kita sakit, penyakit. Kita semua mengalami hal ini. Tidak ada yang datang di tempat ini kemudian berkata saya tidak pernah mengalami yang namanya sakit. Bahkan di antara kita pernah mengalami bagaimana situasi bayang-bayang maut dalam hidup ini. Sepertinya engkau mengalami kondisi di mana aduh, sepertinya nyaris saya mengalami yang namanya dengan maut. Itu lembah. Ada waktunya engkau mengalami lembah kekelaman, engkau mengalami masalah pekerjaan yang benar-benar sukar. Membuat engkau bingung, membuat engkau khawatir dengan kondisi, dengan keadaan yang ada. Hal-hal ini tidak bisa kita lari saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi kehidupan ini tidak selamanya kita mengalami hidup yang bahagia, hidup yang senang, hidup yang tentram, hidup yang tidak ada tantangan sudah yang kasih oleh Tuhan. Hal-hal ini tidak bisa engkau lari saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini harus menjadi pegangan kita. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sudah yang kasih oleh Tuhan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku saudara. Di tengah-tengah kita menghadapi persoalan, di tengah-tengah engkau menghadapi tantangan hidup. Saya tidak tahu kesulitan, persoalan yang sedang engkau gumuli saat ini. Beban berat yang sedang engkau hadapi. Kesulitan yang benar-benar menghimpit kehidupanmu. Tapi engkau ingat sebagai orang percaya saudara, ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan saudara. Kita akan mendapatkan penghiburan di dalam Dia. Di tengah-tengah kita mengalami persoalan yang ada. Firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu gada dipakai untuk apa? Untuk mengalahkan predator, untuk membunuh predator saudara. Jadi pada waktu ada binatang yang akan mendatang memakan domba saudara, maka ada gada yang dipakai oleh gembala untuk membunuh predator tersebut. Demikian juga saudara, tongkat dipakai apa? Untuk mengerahkan ini domba supaya mereka tidak mudah tersesat. Atau pada waktu ada yang jatuh saudara, maka dia akan dikait dengan tongkat gembala saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi domba itu punya dua ketakutan. Ketakutan yang pertama dia takut kepada predator, binatang-binatang buas. Karena dia tidak punya
kemampuan saudara untuk membela diri. Kalau binatang lain punya senjata untuk membela diri, domba sama sekali gak punya kemampuan saudara. Itu seperti kita sebagai anak Tuhan. Kita gak punya kemampuan untuk melawan pekerjaan kuasa kegelapan. Kita benar-benar harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, domba itu mudah tersesat. Dia gak tahu jalan pulang saudara. Jadi domba itu pada waktu dia keluar ke satu area saudara, dia nggak tahu saudara untuk jalan kembali. Jadi dia harus benar-benar dituntun. Nah, tongkat gembala ini saudara, yang pada waktu mereka melewati lembah kekelaman, domba itu nggak tahu jalan saudara, karena daya untuk melihat tidak jauh. Domba mendengar tongkat gembala yang terketuk di batu saudara. Mereka mendengar itu, mereka mendengar suara gembala, mereka mengikuti suara gembala, tongkat gembala yang memukul-mukul di batu sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah ini menjadi penghiburan dari domba-domba yang ada sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah demikian juga kita sebagai orang percaya, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, sebagaimana kita domba dan dia adalah gembala kita, maka ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, ada jaminan pemenuhan kebutuhan. Ini harus kita imani dalam hidup ini. Mau seberapa berat pun persoalan, tantangan, situasi yang kita hadapi dalam hidup ini saudara, kita jangan kehilangan iman. Kita punya Allah yang sanggup untuk memenuhi segala keperluan kita. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita harus mengimani hal ini saudara. Di dalam kondisi yang begitu sukar, begitu banyak kesaksian bagaimana anak-anak Tuhan. Mereka benar-benar mengalami situasi terjepit. Mereka tidak mampu, mereka tidak sanggup lagi. Ketidakmampuan, ketidakberdayaan oleh karena situasi yang ada saudara. Tuhan bisa mengadakan berkat yang mustahil dipikirkan oleh akal sehat manusia. Seorang anak Tuhan yang saya pernah saksikan, seorang gembala saudara, dia melayani pelayanan saudara dengan tanpa ada jemaat. Dengan keluarga yang ada saudara. Mereka mau ambil dana dari mana? Tapi setiap bulan itu ada seorang yang dia tidak kenal, selalu datang membawa sembako beras saudara, itu di muka rumah. Itu disimpan saudara, untuk mencukupkan kebutuhan mereka setiap bulan. Sampai akhirnya saudara dia cari tahu siapa orang ini. Siapa yang Tuhan pakai kok diam-diam. Selalu kasih sembako untuk kebutuhan setiap bulan mereka sudah yang kasih oleh Tuhan. Satu keluarga hamba Tuhan ini. Yang tidak pernah dia pikirkan itu Tuhan buat saudara. Ternyata seorang Pak Haji saudara. Seorang Pak Haji yang setiap bulan itu Tuhan gerakan untuk mencukupkan kebutuhan hamba Tuhan ini. Satu keluarga sudah yang kasih oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mustahil seorang gembala yang baik Yesus akan membiarkan dombanya harus kelaparan. Itu gak mungkin saudara. Mustahil saudara. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya pada waktu engkau setia mencari Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kehidupanmu saudara. Singa muda itu binatang yang begitu kuat. Mustahil dia akan mengalami yang namanya dengan kelaparan saudara. Dia punya ketangkasan, dia punya kecepatan yang luar biasa untuk mencari mangsa. Jadi mustahil bahwa dia akan kelaparan. Tapi kalau seandainya pun singa yang tangkas, singa yang luar biasa, singa yang mustahil untuk mengalami kelaparan sudah yang kasih oleh Tuhan karena dia bisa dengan cekat-cekatan untuk mencari mangsa, firman Tuhan menjamin. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin saudara. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Ini harus menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita saudara. Sebagai orang percaya. Orang-orang yang mencari Tuhan, dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Selanjutnya saudara, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara kita akan kuat bertahan di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Seperti saya katakan tadi saudara, meskipun kita setia beribadah kepada Tuhan, kita setia mencari Tuhan, kita setia berdoa, setia melakukan firman Tuhan, setia datang untuk selalu bersekutu bersama dengan Tuhan, bukan berarti, bukan jaminan bahwa kita akan terlepas dari yang namanya tantangan hidup.
Yang terlepas dari yang namanya dengan beban dalam kehidupan ini saudara. Tidak jaminan. Kita ada waktunya akan dituntun untuk melewati lembah kekelaman. Di mana segala sesuatunya begitu mengerikan. Kondisi yang ada bisa membuat engkau frustasi. Kondisi yang ada bisa membuat engkau khawatir. Kondisi yang ada bisa membuat engkau was-was saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi bersama dengan Tuhan, ada penghiburan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita kuat menghadapi tantangan. Banyak orang mereka menyerah pada waktu menghadapi persoalan saudara. Mereka menyerah di tengah jalan. Menghadapi persoalan keluarga mereka menyerah saudara. Menghadapi masalah ekonomi mereka menyerah. Menghadapi masalah sakit penyakit mereka menyerah saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengalami masalah hal-hal yang mereka menyerah saudara yang kasih oleh Tuhan. Padahal tinggal selangkah lagi. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Selangkah lagi saudara. Mereka mengalami kemenangan. Selangkah lagi mereka mengalami berkat yang luar biasa. Tapi mereka menyerah. Hal ini jangan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin saudara. Jadi nggak mungkin Tuhan akan biarkan kehidupan kita saudara. Di tengah-tengah engkau lelah oleh karena situasi. Dia sanggup untuk memberikan semangat saudara. Kepada yang tidak berdaya. Kekuatan kepada yang lelah. Ini menjadi bagian kehidupan engkau. Pada waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun engkau menghadapi persoalan. Meskipun tantangan hidup begitu berat. Meskipun situasi yang kau hadapi benar-benar menyakitkan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kehidupan yang sedang engkau jalani mungkin sedang melewati lembah kekelaman yang luar biasa. Tapi saya mau katakan orang lain bisa menyerah. Orang lain bisa berhenti tengah jalan. Orang lain sudah engkau oleh Tuhan. Bisa tidak berdaya. Tapi bersama dengan Tuhan. Engkau akan menikmati kekuatan yang baru. Engkau tidak akan kehilangan semangat. Engkau bisa menjalani persoalan. Engkau bisa menjalani tantangan yang ada. Bersama dengan Tuhan. Yang akan memampukan engkau. Amin saudara. Nah, firman Tuhan berkata. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Ini harus menjadi bagian perjalanan kehidupan kita saudara. Segala perkara mau perkara yang begitu berat. Perkara yang begitu sukar. Perkara yang membuat kehidupan kita alami situasi yang benar-benar mencekik kehidupan kita saudara. Firman Tuhan berkata kita bisa melewati. Kita bisa menghadapi semuanya. Bukan karena kita saudara. Enggak. Bukan karena kekuatanmu. Bukan karena kesanggupanmu. Tapi ingat itu kekuatan Tuhan yang memampukan engkau. Haleluya saudara. Haleluya. Kekuatan dari Tuhan. Kesanggupan dari Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian bagaimana banyak anak-anak Tuhan. Mereka sampai tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tuhan kami gak mampu lagi. Kami gak sanggup lagi. Tapi Tuhan tidak biarkan saudara. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan itu gak tega saudara. Firman Tuhan berkata seperti Bapa sayang kepada anaknya. Ingat Tuhan itu memposisikan dirinya seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pada waktu kita meminta sesuatu, Tuhan tidak akan biarkan kita saudara. Tuhan akan menyatakan kasih karunia, kemurahannya. Jadi ingat, pada waktu engkau mengalami masalah, persoalan itu bukan akhir saudara. Tapi anggap itu awal di mana engkau akan melihat mujizat Tuhan. Awal di mana engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Awal di mana engkau akan melihat kasih karunia Tuhan tercurah dalam hidupmu. Itu harus menjadi bagian pegangan saya dan saudara dalam hidup ini. Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ini yang terakhir saudara, maka saudara ingat, maka jalan keluar atas persoalan itu pasti menjadi bagian kehidupan kita. Kalau tadi kekuatan atas persoalan kita sanggup menghadapi tantangan itu, kita tidak menyerah di tengah jalan saudara, kita tidak putus asa menghadapi beratnya kehidupan ini. Yang ketiga, ingat jalan keluar atas persoalan itu akan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Doa kita saudara itu didengar oleh Tuhan. Mustahil seorang anak meminta ikan kemudian akan diberikan ular. Mustahil dia minta roti akan diberikan batu saudara. Apalagi firman Tuhan berkata Bapa di sorga. Dia tidak akan mungkin saudara, dia akan segera menjawab setiap doa dan permohonan kita.
Apabila orang benar itu berseru, Tuhan mendengar dan dia akan segera melepaskan hidupmu dari kesesakan. Jadi saya mau katakan, kesesakan masalah itu boleh datang dalam hidup ini. Karena itu bagian dari perjalanan kita. Tapi akan ada penghiburan, akan ada mujizat bagi mereka yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Apa saudara dikasih oleh Tuhan? Kelepasan, jalan keluar dari masalah dan tantangan hidup ini. Kemudian firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi pada waktu kita mengalami kesesakan, kita diminta untuk apa? Datang kepadaku. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya tidak tahu persoalan tantangan yang kita hadapi, saudara. Karena hidup ini tidak lepas dari yang namanya dengan tantangan. Hidup ini tidak lepas dengan yang namanya persoalan. Hidup ini tidak lepas dengan namanya kesulitan. Apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita alami, saudara. Masih ada jawaban, masih ada harapan di dalam Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Terlalu kecil persoalan kita, terlalu kecil tantangan hidupmu. Terlalu kecil kesulitan yang kau hadapi di mata Tuhan, saudara. Karena kuasanya terlalu besar untuk tercurah dalam hidupmu. Tuhan mau apa? Berserulah kepadanya di tengah-tengah kesesakan. Maka dia akan meluputkan dan menolong hidupmu. Kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita. Kita akan bersekutu dengan perjamuan asa yang kudus. Di sana kita akan melihat kembali kemurahan Tuhan, saudara. Nyawanya diberikan untuk saya, hidupnya diberikan untuk saya. Amat terlebih untuk menjawab pertolonganmu, saudara. Terlalu kecil itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau layakkan kami, Tuhan. Kami akan bersekutu bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah berkat dalam perjamuan asa yang kudus ini akan menjadi bagian kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kembali Tuhan, kami berdoa. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, biarlah kesucian, kelayakan Tuhan di bagian kami. Kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami semua. Layakkan hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan yang ada. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Supaya berkat dari sorga tercurah mengalir menjadi bagian kehidupan kami semua yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh heran, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya. Seorang pelayan-pelayan Tuhan untuk tampil ke depan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit.
kuasanya. Oh heranlah, heran lebih dari semua, heran namanya. Oh heran namanya, sungguh heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, sungguh heran kuasanya. Oh nama Yesus. Sungguh heran kuasanya. Oh nama Yesus heranlah, oh haleluya. Bila ada sedang jemaat Tuhan yang belum dapat roti atau anggur, mohon untuk angkat tangan saudara supaya segera dilayani oleh seluruh majelis gereja. Heran namanya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Sungguh heran kuasanya, nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan
persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Yesus. Di sana ada kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus melalui roti dan anggur ini. Mari engkau bawa hatimu di hadapan Tuhan. Sampaikan permohonan doa di hadapan Tuhan. Yang datang dengan persoalan, tantangan, masalah, ketidakberdayaan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kasih karunia. Di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Angkat hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Percaya Tuhan, tidak ada yang terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Engkau datang dengan sakit penyakit, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur dan darah Yesus. Engkau akan mengalami kemenangan, engkau akan mengalami kesembuhan. Engkau akan mengalami kasih karunia Allah. Percaya dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dialah sumber jawaban atas setiap apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat roti dengan tangan kananmu ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dengan iman di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan tubuh dari Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu mendatangkan kasih karunia bagi kami. Pengorbananmu membuat kami berharga di mata Tuhan. Pengorbananmu membuka pintu kasih karunia untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau sangat baik bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat cawan anggur ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Di dalam nama Yesus. Kita bersekutu dengan darah dari Tuhan kita melalui cawan anggur ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama berikan kemuliaan. Berikan pujian, sorak hosana bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan Tuhan mendatangkan kasih karunia. Pengorbanan Tuhan mendatangkan kemerdekaan. Pengorbanan Tuhan mendatangkan pembebasan bagi kami. Di dalam nama Yesus, engkau yang datang dengan sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, engkau pulang dengan kesembuhan. Engkau yang datang dengan masalah, tantangan, persoalan. Dengan iman, engkau percaya. Di dalam nama Yesus, engkau pulang dengan jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau datang dengan susah, biarlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulang dengan sukacita. Engkau pulang dengan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terus engkau kuatkan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terus engkau mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terus mampukan kami untuk melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Meskipun banyak tantangan, persoalan, masalah, silih berganti dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan ada penghiburan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Ada jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Biar itu menjadi bagian kehidupan kami. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang heran. Yang terus memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya.
Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan saat ini. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Allah yang selalu menuntun perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Diberkatilah kita semua. Hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah. Sekali lagi katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya,
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh luar biasa dalam hidup ini. Kami tidak pernah bisa membalas kebaikan-kebaikanmu Tuhan. Tetapi hidup kami yang ada saat ini Bapa, kami mau pakai terus untuk mau memuji dan memuliakan Engkau. Menyenangkan hatimu Tuhan. Itulah sebabnya Engkau tolong terus kehidupan kami. Bawa kami untuk lebih dalam lagi mendekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya apapun yang kami alami masalah tantangan hidup silih berganti menimpa kehidupan kami. Tidak perlu kami takut karena kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan selalu menolong dan memberkati kami semua. Kami bersyukur kepadamu karena ada firman Tuhan yang sudah memberikan kekuatan bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan tolong hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau tetap urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, kami boleh menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, urapan Allah akan menjadi bagian milik hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah memberikan korban syukur kami. Mari Engkau tolong kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami dalam setiap usaha apapun yang kami kerjakan. Tuhan tolong berkati kami. Dan biarlah Tuhan ajar pun kehidupan kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pemulihku, satu-satunya, oh. Haleluya,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, oh Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung, puji, muliakan, tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Di akhir dari ibadah ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau tanggal 1 kemarin Engkau telah memberkati ibadah Natal kami Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan terus membela dan menolong kami. Dan bersyukur juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang setia membantu berkorban untuk menyelesaikan acara ini dan berjalan dengan baik. Kami percaya segala sesuatu yang kami korbankan tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan membalas berkat, mencurahkan berkat, mengalirkan berkat menjadi bagian kehidupan kami. Keluarga-keluarga yang telah berkorban, Tuhan terus berkati. Karena kami tahu apa yang kami korbankan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Engkau juga berkati saudara Alvin yang telah menyumbang babi Tuhan untuk acara Natal kami. Kami percaya Engkau terus pakai hidupnya Tuhan. Melalui keberadaannya, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan, apa yang kami perbuat, kami serahkan itu kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami percaya pada waktu kami berharap bersandar kepada Tuhan. Di sana tangan Tuhan tercurah, tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan menjadi bagian keberadaan kami. Hamba berdoa segala usaha dan pekerjaan umat Tuhan di sepanjang minggu ini, biar di dalam nama Yesus Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang sia-sia apa yang kami kerjakan. Tidak ada yang sia-sia apa yang kami lakukan. Karena segala sesuatu yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan. Tuhan membuat berhasil adanya. Lindungi kami sepanjang minggu ini dengan perlindungan Tuhan. Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang bisa mencelakakan kami. Kami berkata biarlah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami aman dalam kasih karunia Tuhan. Kami aman dalam kemurahan Tuhan. Kami aman dalam tuntunan Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, dibesarkan Engkau dalam kehidupan ini. Kami sangat bangga punya Yesus, kami bangga punya Engkau, kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sanak keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang terpisah jauh dari kami. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Sebagaimana kami ada, kami kuat, kami sehat, kami menikmati anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati mereka, yang sekolah diberkati pendidikan dan kuliah mereka, yang bekerja diberkati pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah di dalam nama Yesus Tuhan, anugerah Tuhan terus menjadi bagian keberadaan mereka. Roh yang mencintai Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, biar menjadi bagian keberadaan mereka. Itu yang akan membawa mereka melihat kemurahan, anugerah, kebaikan, kasih karunia Tuhan. Seluruh kami yang telah hadir hari ini Tuhan, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua menikmati kasih karunia Tuhan. Kami semua menikmati anugerah Tuhan. Kami semua menikmati kemurahan Tuhan. Dan kami percaya kehidupan yang diberkati Tuhan akan menjadi bagian langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang diberkati, yang dicintai Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan adalah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.